Kalau misalnya ini terjadi dan Pramono menang, saya kira faktor dul itu faktor yang besar. Tetapi bukan hanya kedikenalan, kedisukaan itu juga penting. Kalau orang kenal tetapi dari aspek negatifnya, itu istilahnya notorious. Dalam bahasa Inggris, notorious itu terkenal tapi jeleknya. Itu tidak akan bisa diterjemahkan dalam bentuk suara itu, Pak. Tapi di DKI nggak ada yang begitu kan? Di DKI itu ada tidak sampai di bawah 50%, tetapi tingkat kedisukaannya lebih rendah dibanding yang lain. Kasus Pak Suswono. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah masih membicarakan tentang Pilkada DKI 2024 ya. Nah, di sini ada pertanyaan dari host yang sangat menarik, di mana narasumber yang diundang adalah Burhanuddin Muhtadi. Beliau adalah profesor studi politik, di mana pertanyaannya adalah kenapa Ridwan Kamil hasil dari survei suaranya terus merosot. Dan ternyata siapa sangka ada yang Burhanuddin menganalisa kalau salah satu faktor yang membuat RK menurun adalah Suswono. Nah, bagaimana lengkapnya? Mari kita simak berikut ini. pertama, tingkat kedikenalan matters. Jadi orang tidak mungkin memilih kalau tidak kenal. Tidak kenal maka tak sayang. Nah, itu yang membedakan mengapa elektabilitas Dharma Kun itu di bawah, karena yang kenal kecil. Nah, sementara level kedikenalan dua calon gubernur, terutama antara RK dengan Pramono relatif kurang dikenal dibanding Ridwan Kamil. Meskipun dikenalnya mengalami kenaikan, tetap popularitas Ridwan Kamil lebih tinggi. Nah, yang menyaingi popularitas Ridwan Kamil itu Rano Karno, ya, wagubnya. Jadi ini memang agak unik Pilkada Jakarta. Untuk satu paket ya. Udah di kasus yang kedua. Dulu Surabaya ketika Risma berpasangan sama Bambang Deha. Wakilnya Bambangnya, iya. Tapi kalau misalnya ini terjadi dan Pramono menang, saya kira faktor dul itu faktor yang besar. Tetapi bukan hanya kedikenalan, kedisukaan itu juga penting. Kalau orang kenal tetapi dari aspek negatifnya, itu istilahnya notorious. Dalam bahasa Inggris, notorious itu terkenal tapi jeleknya. Itu tidak akan bisa diterjemahkan dalam bentuk suara itu, Pak. Tapi di DKI nggak ada yang begitu kan? Di DKI itu ada tidak sampai di bawah 50%, tetapi tingkat kedisukaannya lebih rendah dibanding yang lain. Kasus Pak Suswono. Jadi Pak Suswono ini mungkin karena konstituen non PKS itu nggak happy sama beliau. Atau mungkin karena blunder kemarin ya ketika menyatakan soal gender. Mengamini jatah. Tetapi overall tingkat kedisukaan terhadap Pak Suswono itu lebih rendah dibanding terhadap Ridwan Kamil, Pramono Anung maupun Sidul. Gitu ya. Itu yang menjelaskan mengapa terjadi stagnasi untuk tidak mengatakan penurunan elektabilitas Ridwan Kamil menurut survei yang dirilis kan. Ada SMRC, ada LSI, ada LCD Indonesia maupun Kompas kan. Overall tuh dengan metode yang sama kan hasilnya secara umum tidak terlalu berbeda. Ya, itulah tadi pengamatan dari Profesor Burhanuddin Muhtadi yang menyebutkan salah satu faktor yang membuat suara dari RK ini stagnan atau bisa dikatakan menurun adalah faktor ketidaksukaan dari masyarakat. Nah, di sini profil yang menjadi notorious, yang menjadi yang tidak disukai oleh masyarakat adalah dari Suswono, di mana calon dari PKS ini kerap melakukan blunder-blunder, dan yang paling fatal adalah beberapa waktu yang lalu yang menyebut janda diharapkan bisa menikahi pemuda pengangguran yang di sini dikaitkan dengan nabi. Nah, hal inilah yang membuat bisa dikatakan salah satu aspek penting kenapa suara dari RK ini terus merosot. Jadi itulah analisa dari Burhanuddin Muhtadi mengenai kenapa Pramono pada saat ini mampu atau berhasil menyalip dari suara dari Ridwan Kamil. Nah, gimana menurut teman-teman? Kalau sepakat dengan Burhanuddin, apa alasannya? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, sampai di sini dulu dan project. Bila memang kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.